Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadirin wal hadirah, ikhwan wal akhwat, para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan dan karunia kita semua bisa melaksanakan puasa yang penuh berkah ini, dan semoga pagi yang suci dan dinaungi dengan keindahan ini, subuh kita, amal kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk kuliah subuh pada saat ini, saya akan membawakan tema 5 mutiara agung hanya untuk diperuntukkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Arti kata makna adalah 5 permata yang disuguhkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Mana yang dimaksud 5 perkara itu? Yang 5 perkara ini belum pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu, belum pernah diberikan kepada baik Nabi Adam, baik Nabi Isa alaihissalam, bahkan baik Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi dengan penuh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, 5 perkara ini hanya diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita diberikan kesempatan, diberikan keutamaan 5 poin tersebut. 1, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'taitu ummati khamsatu asya'a lam tuqta li ahadin min qablihim. Al-awwalu idza kana awalu lailatin min Ramadan yanzurullaha ta'ala birrahmati wa man yanzuru birrahmah la yu'adzibuhu ba'dahu abadan. 5 perkara tersebut, yang pertama adalah di mana datang awal malam 1 Ramadan, maka Allah akan melihat kepada setiap hambanya, yaitu dengan penglihatan, dengan maha melihat beliau, maha Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa melihat dengan rahmat. Sedangkan rahmat itu dikala dibandingkan dengan 1 komponen di dunia, maka seluruh komponen yang ada di dunia ini tidaklah mencukupi
dengan satu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kedipan mata kita, bahkan pendengaran kita, langkah kaki kita, gerak tubuh kita, satu pun tidak akan mencukupi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ketika Allah sudah melihat dengan tatapan rahmat Allah, dengan maha melihatnya Allah, dengan landasan laisa kamislihi syai'un, maka orang tersebut, hamba tersebut selamanya gak akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin hal ini ketika kita melaksanakan puasa, ketika kita melaksanakan amaliyah zikir, amaliyah baik secara harian maupun secara minggu maupun secara bulanan bahkan tahunan, tetap satu tujuan dan satu landasan, yaitu mendapatkan rahmat dan pandangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah memberikan kemudahan, memberikan keistimewaan pada awal bulan Ramadan. Berbahagialah kita sebagai muslim, sebagai mukmin, ikhwan wal akhwat. Bahkan kita juga diberikan pandangan melalui basar, melalui basirah oleh guru kita, dan semoga pandangan kita, pandangan guru kita terhadap kita semua sebagai ikhwan wal akhwat, muslimin, mukminin, muslimat, mukminat senantiasa ada dalam pandangan beliau. Melalui kalimat yang guru, kalimat Allah maha melihat, ini bukan berarti Allah melihat dengan mata kita, tetapi Allah melihat dengan maha melihatnya Allah. Sedangkan dalam landasannya laisa kamislihi syai'un, sedikit pun tak ada yang bisa membandingi, sedikit pun tak ada yang bisa menyaingi, bahkan menguasai. Ditegaskan dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat terakhir daripada surah Al-Ikhlas menegaskan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada sedikit pun hamba Allah yang menyerupai keesaannya, yang menyerupai keagungannya. Jelas di sana kita ketahui bahwa Allah maha melihat kepada hambanya, Allah maha melihat kepada umat Nabi Muhammad SAW dengan kekuasaannya, dengan keagungannya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu, Allah akan melihat kepada kita pada awal bulan Ramadan, yaitu dengan maha melihat rahmah. Sedangkan seseorang hamba yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melihat maha kuasa rahmah, maka orang tersebut akan terjaga dari api neraka. Yang kedua, wa ya'murullaha ta'ala lil malaikati bil istighfari lahum. Yang kedua, Allah memerintahkan seluruh malaikat, yang mana malaikat tersebut untuk memintakan ampunan terhadap orang-orang yang menjalankan puasa, terhadap orang-orang yang senantiasa ikhlas dan ridho melaksanakan ibadah puasa, ibadah saum yang
sempurna dan yang penuh keistimewaan itu. Kalimat ya'muruna Allah Ta'ala bil malaikah. Allah menugaskan kepada malaikat dalam arti kata secara makna mendalamnya, yaitu memintakan ampunan. Seperti kata lain, ya Allah, mohon maafkan hamba ini. Ya Allah, mohon maafkan hamba ini. Itu bahasa daripada malaikat dalam arti kata lain. Kalau bahasa menurut bahasa Arabnya, Allahumma gfir li fulan, Allahumma gfir li fulan, Allahumma gfir li fulan. Ya Allah, maafkan si fulan, ya Allah, maafkan si fulan. Bukan kita, bukan ulama yang mendoakan untuk memaafkannya, bukan pula kiai, bukan pula ajengan, bahkan yang sempurna sekalipun, tetapi yang memintakan ampunan kepada kita yaitu para malaikat. Sedangkan malaikat Ruhul Quds, ruhnya sangat luar biasa suci. Semoga puasa kita senantiasa ada dalam doanya, adalah dalam ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dipintakan oleh ampunan oleh para malaikat. Dan untuk selanjutnya, ketiga mutiara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan suci Ramadan, yaitu setiap ucapan, setiap untayan kata yang keluar dari mulutnya orang yang berpuasa, maka setiap ucapan dan perkataan, bahkan bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada min rihil miski, lebih wangi daripada minyak misik yang ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, setiap keistimewaan mutiara ini adalah keistimewaan yang tidak pernah ada di hari-hari biasa, yang tidak pernah ada di bulan-bulan sebelumnya. Tetapi subhanallah tabarakallah, ketika datang bulan suci Ramadan, setiap layan napasnya, setiap hembusan napasnya itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada min rihil miski, daripada minyak misik yang ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Allahumma fiq lakwami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siapa menghendaki rezekinya